Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Pernah gak sih ngerasa dikejar-kejar deadline terus, sementara tujuan hidup kayaknya makin ngejauh? Waktu tuh kayaknya kurang melulu. Tenang, tenang. Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng strategi jitu buat memilah mana yang beneran penting, biar hidup kita lebih terarah dan ya pastinya lebih sukses. Oke, coba deh bayangin ya, hidup ini beneran kayak main game strategi. Kalau kita mainnya asal klik sana-sini, nggak pakai rencana, nggak tahu misi utamanya apa, ya udah dijamin kalah sebelum sempat naik level. Nah, ini kunci dari semua pembahasan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa ya game ini sering banget rasanya susah? Kenapa kita sering banget kewalahan, panik, dan ujung-ujungnya gagal mencapai target? Rasanya kayak kita ngelihat layar game over terus-terusan di dunia nyata. Nah, ini dia nih, musuh utama kita di game ini. Banjir gangguan, notifikasi HP yang nggak ada habisnya, ajakan nongkrong dari teman, episode baru serial favorit. Tiap hari pasti ada aja yang narik kita menjauh dari misi utama. Dan ini nih penyakit kita semua. Otak kita itu secara alami emang lebih suka sama yang enak-enak sekarang. Sofa yang empuk, nonton video lucu, daripada ngerjain sesuatu yang susah tapi penting buat masa depan. Istilahnya, kita lebih milih kesenangan jangka pendek. Coba deh lihat diagram ini. Ini nunjukin biang keroknya dengan jelas banget. Lihat deh porsi cuma cek bentar sama TikTok. Niatnya sih cuma 5 menit, nggak sadar 1 jam udah lewat. Waktu buat kerjaan penting akhirnya kegerus sama monster-monster kecil ini. Terus, emangnya kenapa kalau kita sering bilang nanti? Apa sih harga yang harus kita bayar? Ini bukan sekedar nunda kerjaan loh, tapi ada efek domino yang bahaya banget di belakangnya. Nah, ini dia 3 akibat fatalnya. 1. Panik mepet deadline yang bikin hasil kerja jadi berantakan. 2. Hidup kita jadi kayak kapal tanpa kompas, keombang-ambing nggak jelas mau kemana. Dan 3. Kita kejebak di rutinitas yang sama. Capek iya, tapi nggak maju-maju. Nah, ini yang menarik banget. Kita harus bisa bedain antara sibuk sama produktif. Orang sibuk itu kelihatannya kerja terus, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Kalau orang produktif, dia fokus ke beberapa hal aja, tapi dampaknya gede banget. Jangan sampai kita capek doang tapi nggak ada hasilnya. Ini contoh yang mungkin banyak dari kita pernah ngalamin. Ngerjain skripsi H-1 sidang. Udah deh, panik itu nggak akan bikin kita jadi jenius mendadak. Yang ada hasilnya jadi asal-asalan dan penuh penyesalan. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Anggap aja ini adalah cheat code atau buku panduan strategi buat menangin game kehidupan ini. Caranya, ya dengan ngatur prioritas. Ini dia senjata andalan kita, Matriks Eisenhower. Kelihatannya simple, tapi ampuh banget. Yuk kita bedah satu-satu. Kuadran pertama, penting dan mendesak. Ini tuh krisis, deadline yang udah di depan mata, harus dikerjain sekarang juga. Contohnya, ya presentasi buat besok pagi. Kuadran kedua, penting dan tidak mendesak. Nah, disinilah kunci sukses jangka panjang. Merencanakan masa depan, olahraga, belajar skill baru. Ini harus kamu jadwalkan. Kuadran ketiga, tidak penting dan mendesak. Ini jebakan nih. Contohnya, email atau telepon yang sebenarnya bisa diurus orang lain. Kalau bisa, coba delegasikan. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Ini murni buang-buang waktu. Scrolling medsos nggak jelas, udah tinggalin aja. Kalau kamu masih bingung mana yang penting, coba deh tanya ke diri sendiri pertanyaan sakti ini. Jawaban yang jujur dari pertanyaan ini bakal langsung nunjukin mana prioritas yang asli dan mana yang cuma gangguan berisik aja. Ini nih, bagian yang seringkali paling susah tapi krusial banget. Belajar bilang nggak ke ajakan yang nggak sejalan sama prioritas kita. Ingat ya, temen bisa diajak nongkrong besok lusa, tapi deadline kerjaan atau ujian itu nggak bisa dinego. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana kalau kita coba terapin strategi ini ke beberapa skenario atau misi di kehidupan kita sehari-hari, biar lebih kebayang. Misi pertama, godaan nonton serial baru versus presentasi penting buat besok. Pilihan bijaknya? Ya selesaikan dulu presentasinya. Anggap aja serial itu hadiah yang bisa kamu nikmati dengan tenang, tanpa rasa bersalah setelah kerjaan beres. Misi kedua,
Seringnya sih rasa mager yang menang, dan kita lebih milih scrolling di kasur. Padahal, komitmen kecil kayak olahraga 30 menit aja itu dampaknya buat kesehatan kita di masa depan jauh lebih besar. Misi ketiga, soal duit. Godaan diskon emang berat banget, tapi prioritas keuangan yang sehat itu ya bayar kewajiban dan nabung dulu. Kesenangan belanja bisa nunggu, tapi tagihan nggak bisa. Jadi, apa sih hadiah utama dari semua usaha kita ngatur prioritas ini? Apa kemenangan akhir yang kita kejar? Jawabannya, 1. Keseimbangan. Dan ini yang paling penting buat diingat, disiplin itu bukan berarti hidup jadi kaku dan ngebosenin. Justru kebalikannya, dengan ngerjain yang penting dulu, kamu itu seakan membeli kebebasan buat nikmatin waktu luang dengan benar-benar tenang, tanpa dihantui kerjaan yang belum kelar. Nah, ini siklus positifnya. Pertama, beresin dulu prioritas kamu. Kedua, nikmati deh hadiahnya tanpa beban pikiran. Hasil akhirnya, kamu yang pegang kendali atas hidupmu, bukan lagi dikendalikan sama kepanikan dan deadline. Ini inti dari semuanya. Dahulukan hal yang bisa bikin hidupmu maju selangkah. Setelah itu beres, baru deh kasih ruang buat seneng-seneng. Ini resep buat hidup yang seimbang dan pastinya lebih memuaskan. Setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaan terakhir dari saya buat kamu simpel aja. Coba deh pikirin sejenak. Apa satu hal paling penting yang harus kamu selesaikan hari ini biar hidupmu bergerak maju? Mulailah dari situ.